Aku diusir karena dituduh mandul, tapi di hari persalinan, aku bertemu mantan suamiku dan gundiknya di lift rumah sakit yang sama, dan dalam 1 jam, semua sandiwara mereka runtuh di hadapanku. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku memegang benda kecil itu seolah sedang memegang tiket lotre yang baru saja memenangkan hadiah utama. Sepasang garis biru terang di atas putih yang menjanjikan seluruh dunia. Rasanya seperti terbang. Sebuah kelegaan yang luar biasa setelah 3 tahun menanti. 3 tahun dihantui bisikan dan tatapan curiga dari keluarga suamiku, Rio. Selama ini, aku hanya seorang Luna, seorang grab hitch designer biasa, yang selalu merasa asing di antara kemewahan dan tuntutan silsilah keluarga Kusuma. Kebahagiaan itu, sayangnya, hanya bertahan seumur embun pagi, sebab aku tahu betul siapa yang akan menghancurkannya. Aku tidak sempat memberitahu Rio, apalagi Nyonya Kusuma. Rio bukan suami yang jahat. Ia hanya anak laki-laki yang terlalu sibuk mengejar status CEO berkelas di ibu kota, yang sangat tergantung pada persetujuan ibunya. Ia sibuk mencetak uang dan citra sempurna, hingga melupakan bahwa di dalam apartemen mewah kami, ada seorang istri yang butuh lebih dari sekadar kartu kredit tak terbatas. Sejak awal, pernikahanku dengannya adalah perpaduan ambisi dan cinta yang rapuh. Rio mencintaiku, kurasa begitu. Tetapi ia jauh lebih mencintai persetujuan Nyonya Kusuma, yang selalu menganggapku hanyalah penghalang kesempurnaan silsilah keluarga mereka. Wanita itu, Nyonya Kusuma, adalah masalah utamaku. Ia adalah tipikal sosialita yang menganggap keturunan harus diproduksi sesuai standar pabrik, cepat, laki-laki, dan berasal dari rahim yang terbukti, prima. Aku yang tak kunjung hamil dianggapnya barang cacat. Sebuah error yang harus segera dibuang sebelum merusak sistem keluarga mereka. Tepat sore itu, ketika aku sedang merencanakan bagaimana cara terbaik untuk memberikan kejutan kehamilan pada Rio, bel pintu berbunyi dengan nada yang terlalu dingin untuk sebuah kunjungan biasa. Rio masuk lebih dulu, wajahnya tegang dan tampak lelah, diikuti oleh Nyonya Kusuma yang mengenakan setelan desainer yang selalu terlihat mahal dan menekan. Aura permusuhan mereka langsung memenuhi ruang tamu yang biasanya tenang. Aku berusaha tersenyum, menyembunyikan kotak kecil berisi test pack di saku jubah tidurku. Aku ingin memberikan Rio kesempatan, memberinya waktu untuk melihat apa yang sedang ia buang. Nyonya Kusuma duduk di sofa kulit dengan punggung tegak, memandangiku dengan tatapan yang selalu membuatku merasa seperti lalat di dalam sup mahal. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi yang manis. Ia langsung menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke meja kaca. Suaranya menusuk tanpa sedikit pun emosi. Isinya adalah surat gugatan cerai, lengkap dengan segala pasal tentang kegagalanku sebagai istri. Rio hanya menunduk, tidak berani menatap mataku, sibuk memainkan cincin kawin di jarinya. Aku tahu ia sedang berakting, atau mungkin sedang bersembunyi dari konflik yang diciptakan oleh ibunya sendiri. Kau lihat, Luna, sudah 3 tahun. 3 tahun apartemen ini sepi seperti kuburan. Bisnis Rio butuh image keluarga yang kuat, butuh pewaris, bukan hanya pasangan untuk menghadiri acara amal, ujar Nyonya Kusuma. Ucapannya seolah setiap kata harus dibayar mahal. Hinaan itu terasa dingin dan menusuk. Jauh lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Aku tahu, yang ia maksud adalah, aku mandul, aku cacat, aku tidak berguna untuk brand keluarga Kusuma. Tangan kananku mengepal, meremas benda kecil di saku. Saat itu, aku hampir berteriak. Aku hampir mengeluarkan test pack itu dan menampar wajah mereka dengan kebenaran. Tapi sekejap, logika merebut kendali. Aku berpikir, untuk apa anakku tumbuh di tengah keluarga yang busuk dan penuh perhitungan seperti ini? Mereka yang bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbahagia, hanya melihatku sebagai mesin reproduksi yang gagal.
Jika aku mengungkap kehamilan ini sekarang, mereka mungkin akan langsung berubah 180 derajat. Bukan karena cinta, melainkan karena obsesi mereka pada keturunan. Mereka akan merebut anakku, memisahkannya dariku hanya demi nama belakang Kusuma. Tidak, aku tidak akan membiarkan bayi tak berdosa ini lahir dalam drama reality show murahan yang mereka ciptakan. Aku harus melindunginya. Tepat ketika aku memutuskan untuk diam, pintu kembali terbuka, dan pameran kegagalan pernikahanku pun hadir di hadapanku. Masuklah Alexa, seorang social media influencer yang kuakui cantik, dengan gaun ketat berwarna merah menyala dan perut yang tampak. Entah kenapa sedikit terlalu sempurna untuk ukuran kehamilan beberapa bulan. Aroma parfum mahalnya menyengat di udara, seolah berusaha menutupi bau pengkhianatan yang baru saja terjadi. Alexa berjalan santai, langsung duduk di sebelah Rio, dengan ekspresi puas yang tidak ia sembunyikan sedikitpun. Nah, perkenalkan Luna. Ini Alexa, calon istri baru Rio, kata Nyonya Kusuma. Matanya berbinar-binar penuh kemenangan, seolah memamerkan piala yang baru saja ia dapatkan dari kompetisi tak berkelas. Nyonya Kusuma lalu menambahkan, Alexa sedang mengandung. Bahkan sudah membuktikan dirinya subur. Ia akan segera memberi Rio cucu laki-laki yang sudah lama ibu idam-idamkan. Kalimat itu, yang diucapkan dengan bangga, terasa seperti ribuan jarum yang menusuk tepat ke jantungku. Itu adalah momen pengkhianatan paling telanjang yang pernah kualami. Rio, yang sedari tadi menunduk, kini sedikit mengangkat kepala, memandang Alexa dengan senyum paksa yang terlihat jelas ia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya benar. Mas, apa maksudnya ini? Setelah semua yang kulakukan. Bisikku. Suaraku parau, nyaris tak terdengar karena aku berusaha keras menahan tangis. Rio menghela napas kasar. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang bercampur dengan keangkuhan. Luna, jangan buat drama. Ini sudah final. Aku butuh kepastian, dan kamu tidak bisa memberikannya. Aku sudah menemukan kebahagiaan di tempat lain. Tanda tangani itu, dan kemasi barang-barangmu malam ini juga. Alexa tidak mau stres melihat wajahmu di rumah ini. Kata, rumah, yang ia ucapkan terasa menjijikan. Aku menatap perut Alexa yang tampak terlalu tinggi dan bulat, lalu beralih meraba perutku sendiri. Di sana, di balik jubah sederhanaku, ada kehidupan nyata, darah daging Rio yang sah, yang tumbuh tanpa harus dipamerkan di media sosial. Sialnya, aku harus menanggung semua hinaan ini, demi melindungi kebenaran yang lebih besar. Ada sedikit humor ironis di sana. Mereka sibuk memamerkan kehamilan palsu, sementara aku diam-diam membawa kehamilan yang sah ke dalam kekalahan. Aku menguatkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan menghapus air mata yang sempat menetes. Semua kesedihan dan kekecewaan itu menguap, digantikan oleh sebuah ketenangan yang dingin. Aku mengambil pena, menandatangani surat cerai itu dengan tangan yang tidak gemetar. Aku tidak peduli lagi dengan Rio, dengan Nyonya Kusuma, atau dengan Alexa. Mereka sudah menjadi masa lalu. Yang penting bagiku sekarang hanyalah janin di perutku. Aku menanggalkan semua nama dan gelar di belakang namaku, hanya menyisakan Luna, si wanita yang memilih janinnya di atas segalanya. Aku berdiri tegak, memandang Rio tepat di matanya yang terlihat bingung melihat perubahan sikapku yang tiba-tiba. Baik, Mas. Aku akan pergi. Aku tanda tangani surat ini. Tapi ingat satu hal, Rio. Ucapku, suaraku terdengar tegas dan asing di telingaku sendiri. Suatu hari nanti, kau akan menyesali perlakuanmu malam ini. Kau membuang berlian demi memungut batu yang mengkilap. Aku melemparkan amplop itu kembali ke meja, tanpa menoleh lagi, tanpa meminta 1 rupiah pun dari hartanya. Langkahku menuju kamar terasa ringan, seolah baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Aku mengambil tas kerja lamaku, memasukkan beberapa helai pakaian santai, buku tabungan kecil yang tak seberapa, dan tentu saja, test pack yang tak sempat kubanggakan. Di luar apartemen,
Hujan turun dengan deras, seolah alam ikut berduka atas kisah cintaku yang kandas. Rio sempat memanggilku, tapi aku tidak menoleh. Aku berjalan menembus badai, mendekap perutku erat-erat. Air hujan membasahi wajahku, bercampur dengan air mata yang akhirnya tak tertahankan. Maafkan ibu, nak, bisikku pada janin di dalam rahim. Ayahmu tidak menginginkan kita, tapi ibu janji, kita akan berjuang. Kita akan sembunyikan keberadaanmu dari keluarga yang busuk itu. Kamu adalah milik ibu, dan kita akan bangkit. Aku akan kembali bukan sebagai Luna yang lemah, tapi sebagai wanita yang membuat mereka tidak berani menatap mataku. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan di tengah derasnya hujan itu, aku berjanji, kami akan memenangkan pertarungan hidup ini. Hanya butuh waktu 1 jam bagiku untuk memindahkan seluruh hidupku dari apartemen mewah Rio ke sebuah flat kecil di pinggiran kota yang ramai. Flat ini jauh dari kata elegan, dindingnya lembab dan catnya sudah mengelupas di beberapa sudut. Tetapi anehnya, ruangan sempit berukuran 3x4 meter ini terasa jauh lebih hangat daripada kamar tidur kami yang dulu terasa dingin dan asing. Di sini, tidak ada lagi tatapan menghakimi Nyonya Kusuma atau keheningan yang menyesakkan akibat keegoisan Rio. Di sini, hanya ada aku dan janin kecilku, sebuah bubble perlindungan yang kujaga rapat-rapat. Setelah resmi menyandang status janda, prioritas utamaku bukan lagi memikirkan dendam, melainkan bagaimana aku harus bertahan hidup dan membesarkan anak ini sendirian. Aku tidak punya koneksi bisnis yang kuat seperti Rio. Semua aset bersama yang kami miliki telah ia ambil dengan alasan membayar kegagalan reproduksiku. Aku hanya punya sedikit tabungan dan keahlian sejati yang sering diremehkan Rio, membuat kue artisan dan kopi. Ketika kami masih menikah, Rio sering bercanda. Buat apa sih repot-repot bikin kue ribet begini? Pesan saja dari kafe bintang 5, image-nya lebih bagus. Kini, keahlian itulah yang menjadi penyelamat tunggalku. Aku memutuskan untuk memulai dari nol dengan membuka pop-up coffee stall kecil. Modal minim kumanfaatkan untuk membeli meja lipat bekas, kompor gas portabel, dan alat pembuat kopi sederhana. Flat kecilku disulap menjadi dapur rahasia, tempat aku memanggang kue-kue premium dengan resep turun-temurun ibuku. Setiap adonan yang kumasukkan ke oven bukan hanya campuran tepung dan gula, melainkan doa dan harapan agar anakku bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Aku menamai usahaku ini Luna S. Homemade Delight, nama yang jujur dan apa adanya, tanpa embel-embel kemewahan palsu. Pekerjaan ini sungguh sangat menguras energi, terutama ketika morning sickness melanda dengan ganasnya. Ada hari-hari di mana aku harus menahan mual sambil mengadon, atau terpaksa duduk sebentar di bangku plastik reot karena kepala terasa pusing setelah membawa tabung gas kecil. Tubuhku memang ringkih, tapi demi janin yang kulus-lus setiap malam, aku harus kuat. Aku harus bangun pukul 3 pagi, ketika seluruh kota masih terlelap, untuk membuat kue dan menyiapkan adonan kopi. Aku memilih lokasi di dekat kawasan perkantoran baru yang sedang dibangun, berharap para pekerja konstruksi dan karyawan kantor akan menjadi pelanggan setia. Para kuli bangunan yang menjadi pelanggan pertamaku mungkin tidak tahu bahwa mereka sedang membeli kue artisan kelas atas. Mereka hanya tahu rasanya enak dan harganya masuk akal. Mereka tidak peduli aku janda, hamil, atau mantan istri CEO. Mereka hanya peduli pada rasa. Hal ini memberiku kedamaian yang aneh. Aku tidak lagi dinilai berdasarkan status pernikahanku atau kesuburanku, melainkan murni dari kualitas cup cake coklat dan karot cake buatanku. Itu adalah kebebasan yang tidak pernah kutemukan dalam pernikahan muaku. Aku harus tertawa geli dalam hati ketika membayangkan Nyonya Kusuma melihatku. Mungkin ia akan langsung memesan ambulans karena menganggap kehormatan keluarga Kusuma sudah sekarat di bangku plastik pinggir jalan. Sementara aku berjuang demi receh untuk biaya kontrol kandungan, di belahan kota lain, pesta pernikahan Rio dan Alexa digelar dengan kemewahan yang gila-gilaan. Aku tahu kabar itu dari salah satu tetangga lama yang sempat menghubungi.
Media sosial dipenuhi foto-foto Alexa yang mengenakan gaun pengantin bertabur kristal dan Rio yang tersenyum sombong. Nyonya Kusuma tampil bak ratu, memamerkan perut Alexa yang tampak semakin membesar. Berkali-kali menyebut kata, pewaris, di depan kamera. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan semu itu adalah bom waktu yang siap meledak di wajah Rio. Baru 3 bulan pernikahan mereka berjalan. Tapi aura panas mulai menggerogoti rumah tangga Rio. Aku tidak perlu menguping untuk tahu. Dari kabar yang sesekali tersiar, Alexa adalah tipikal wanita yang menganggap cinta bisa dibayar dengan shopping mewah dan liburan dadakan ke luar negeri. Kartu kredit Rio, yang dulu selalu terisi penuh, mulai menjerit. Tagihan perhiasan, tas bermerek, dan biaya spa mahal Alexa menumpuk lebih cepat daripada proyek yang berhasil didapatkan Rio. Nyonya Kusuma bukannya membantu meredakan, ia justru memperkeruh suasana. Ia membela Alexa mati-matian, karena baginya, Alexa adalah wadah emas yang membawa cucu laki-laki idaman. Jangan pelit, Rio, uang bisa dicari. Yang penting jaga kandungan cucuku. Jangan sampai stres. Nanti keguguran. Begitulah mantra andalan Nyonya Kusuma setiap kali Rio mencoba menegur pemborosan Alexa. Rio, yang selalu tunduk pada ibunya, hanya bisa menelan kekesalan bulat-bulat. Tidak menyadari bahwa kandungan yang ia bela dengan harta itu hanyalah bantalan silikon dan kain yang ditata rapi. Rio, yang dulu selalu mengelola keuangannya dengan ketat, kini hidup dalam kekacauan. Alih-alih menginvestasikan keuntungan startup konsultannya ke proyek baru, ia justru sibuk menjual beberapa saham kecil untuk menutupi hutang Alexa yang menggunung. Lingkaran setan ini terus berputar. Setiap kali Rio mengeluh, Alexa akan pura-pura pusing, mengelus perut palsunya, dan mengancam keguguran. Senjata itu selalu berhasil melumpuhkan Rio dan Nyonya Kusuma. Sungguh, aku kasihan pada janin palsu itu. Di tengah hiruk-pikuk kota, saat Rio sedang pusing 7 keliling memikirkan tagihan yang jatuh tempo, aku sibuk menghitung uang recehku, tetapi hatiku damai. Keuntunganku dari berjualan nasi bungkus dan artisan kafe memang belum seberapa, hanya cukup untuk membayar sewa flat dan membeli vitamin kehamilan. Kakiku sering bengkak, tanganku kapalan karena mencuci piring dan mengadon. Namun, setiap keping receh yang kudapatkan, aku tahu itu murni dari keringatku, bukan hasil menumpang hidup atau meminta-minta. Aku adalah ratu di kerajaanku sendiri, yang berbau terasi dan bubuk kopi. Terkadang, ketika malam tiba dan aku merasakan tendangan janin yang semakin kuat, aku tersenyum sendiri. Sabar ya, nak. Ibu sedang berjuang agar kamu bisa lahir tanpa harus menanggung hutang shopping bibi palsu itu. Bisikku pelan. Aku tidak butuh kemewahan Rio. Aku hanya butuh ketenangan untuk membesarkan anak ini dengan cinta dan martabat yang utuh. Aku tahu, suatu hari nanti, kerja kerasku ini akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua uang dan image palsu keluarga Kusuma. Babak perjuanganku baru saja dimulai, dan kali ini, aku akan menjadi pemenang tanpa harus mengemis. Setelah 4 bulan berjuang menjual artisan kafe dan kue premium di bangku lipat reot, aku mulai mengenal ritme kota dan wajah-wajah pelanggan setiaku. Mayoritas mereka adalah para pekerja konstruksi yang tulus memuji kue red velvet buatanku, atau sesekali pegawai kantor yang kebetulan lewat dan penasaran dengan aroma kopi yang kuolah manual. Keuntunganku masih kecil, tetapi arus kas stabil, memberiku ketenangan yang cukup untuk membayar sewa kontrakan kecilku dan biaya kontrol rutin ke bidan terdekat. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini, meskipun tubuhku harus bekerja keras 2 kali lipat demi janin yang kini sudah memasuki trimester kedua. Pagi itu, udara terasa sangat panas, dan aku sedang berjuang menahan rasa mual sambil merapikan etalase cupcake coklatku. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mengkilap, yang jelas harganya bisa membeli seluruh isi flatku, berhenti tepat di depan warung kecilku. Jantungku berdebar sedikit, bukan karena takut, tapi karena merasa mobil semewah itu salah parkir. Keluarlah seorang pria berjas rapi, penampilannya elegan dan berwibawa. Matanya tajam,
namun sorotnya tenang, memancarkan aura seorang pemimpin yang tidak perlu berteriak untuk didengarkan. Itulah Pak Surya. Pak Surya, pemilik Surya Group yang namanya sering kudengar di berita bisnis, tampak sedang berbicara di telepon dengan nada kesal. Aku hanya bisa mendengar samar-samar, tetapi intinya ia mengeluhkan makanan yang ia santap di restoran mewah langganannya. Katanya, makanannya hambar, tidak punya rasa, dan terlalu pretensius. Setelah menutup teleponnya dengan helaan napas panjang, pandangannya jatuh pada tumpukan nasi bungkus dan etalase kue-kueku yang sederhana. Mungkin ia sedang mencari pelarian dari stres pekerjaan, atau mungkin ia memang sedang ingin makanan yang bernyawa. Pria itu, tanpa rasa canggung sedikit pun, melangkah menghampiri warung kecilku. Kontras sekali penampilannya, jas mahal, dasi sutra, dengan bangku plastik reot yang tersedia. Bu, nasi bungkusnya masih ada? Saya minta satu. Makan di sini saja, ujarnya ramah. Aku, yang masih sedikit terkejut dengan kehadirannya, segera menyeka keringat di pelipis dan melayaninya dengan sigap. Aku menyajikan nasi rames khas buatanku, dengan ayam goreng lengkuas yang garing dan sambal terasi andalanku. Aku meminta maaf karena tempatnya seadanya. Tetapi Pak Surya hanya tersenyum dan duduk di bangku plastik itu seolah sedang berada di singgasana. Aku memperhatikannya diam-diam saat ia membuka bungkus nasi itu. Pria yang jelas terbiasa makan di restoran bintang 5 itu menyuapkan sendok pertama dengan lahap. Matanya terbelalak sejenak. Aku bisa melihat di wajahnya bahwa ia bukan hanya sekadar makan, tetapi ia sedang melakukan perjalanan nostalgia. Ia menghabiskan nasi bungkus itu hingga tandas, tanpa tersisa sebutir pun, lantas memuji. Luar biasa. Masakan ini mengingatkanku pada masakan almarhum ibuku. Sederhana, tapi penuh perasaan. Siapa yang memasak ini, Bu? Aku tersenyum tulus. Senyum pertama yang benar-benar lepas setelah sekian lama berjuang. Saya sendiri, Pak. Resep peninggalan ibu, jawabku bangga. Pak Surya menatapku lekat-lekat. Matanya yang tajam seolah menembus penampilanku yang sederhana, melihat keteguhan dan kualitas yang tersembunyi. Aku tahu dia bukan hanya seorang pembeli biasa. Ia melihat potensi bisnis dalam diriku, bukan hanya seorang penjual nasi bungkus di pinggir jalan. Pak Surya kemudian memperkenalkan dirinya dan mengeluarkan kartu nama yang tebal dan elegan. Rio pernah mengatakan bahwa kartu nama Pak Surya adalah tiket masuk ke dunia bisnis elit Jakarta. Aku menatap kartu nama itu dengan tak percaya. Pria ini, Surya Group, pemilik gedung-gedung perkantoran pencakar langit. Ini sungguh di luar dugaan. Lalu ia melontarkan tawaran yang membuat nafasku tertahan. Masakanmu ini terlalu enak untuk hanya dijual di pinggir jalan, Luna. Sayang sekali potensi ini, ucap Pak Surya serius. Ia lalu menjelaskan bahwa kantor pemasarannya sedang membutuhkan catering untuk acara gathering investor sebanyak 100 kotak. Ia menginginkan menu nasi rames yang sama, tetapi dikemas secara eksklusif. Kamu sanggup? Tanyanya. 100 kotak. Keuntungan dari pesanan itu bisa untuk membiayai sewa flatku selama 6 bulan ke depan dan membayar seluruh biaya persalinanku di bidan. Jantungku berdebar kencang. Tentu saja aku sanggup. Aku tidak berpikir dua kali. Sangat sanggup, Pak. Saya janji tidak akan mengecewakan Bapak. Jawabku dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya tersenyum, senyum yang memancarkan kepercayaan yang murni, tanpa ada udang di balik batu. Ia memberiku nomor kontak sekretarisnya untuk mengurus uang muka dan detail pesanan. Saya tunggu masakan terbaikmu, Luna, katanya sebelum beranjak menuju mobil mewahnya. Aku berdiri mematung di samping meja lipatku yang reot, menyaksikan mobil hitam itu menjauh. Setelah mobil itu menghilang, aku langsung berlutut kecil, menyentuh aspal, dan mengucapkan syukur dalam hati. Tiba-tiba, rasa mual dan lelahku hilang entah kemana, digantikan oleh gelombang energi dan harapan yang membuncah. Pak Surya tidak hanya memberiku pesanan,
Ia memberiku jembatan emas untuk keluar dari lumpur kemiskinan dan ketidakpercayaan diri yang kubawa sejak bercerai. Tawaran dari Pak Surya ini adalah pembalasan terbaikku kepada Rio dan Nyonya Kusuma. Di saat mereka sedang sibuk menghamburkan uang untuk pesta semu dan kebohongan, aku baru saja membuka pintu gerbang menuju kesuksesanku sendiri. Aku tahu, Rio dan Nyonya Kusuma yang sombong tidak akan pernah menyadari betapa berharganya kejujuran dan kualitas yang otentik. Mereka hanya terbuai kilau palsu, sementara aku, si janda mandul, yang mereka usir, kini mendapatkan kepercayaan dari salah satu konglomerat paling disegani di kota ini. Aku menatap perutku, yang sudah mulai membuncit dengan anggun, dan berbisik penuh janji. Lihat, nak, kita tidak perlu mengemis. Kita akan memenangkan ini. Ibu janji, kamu akan tumbuh di lingkungan yang penuh cinta dan martabat, bukan di tengah drama dan kekayaan hasil hutang. Malam itu, aku tidur nyenyak setelah berhari-hari tegang. Aku tahu takdir telah memutar rodanya, dan kini giliran kami yang berada di atas. Waktu untuk bekerja lebih keras lagi sudah dimulai, demi membuktikan pada Pak Surya bahwa kepercayaannya padaku tidak salah. Pesanan catering 100 kotak dari kantor Pak Surya sukses besar, dan itu menjadi turning point yang tak bisa kubantah lagi. Bukan hanya soal uang, tetapi kabar tentang nasi rames otentik Luna, yang lezat langsung menyebar cepat di kalangan pebisnis. Aku yang semula hanya punya satu kompor gas portabel dan mixer tua di flat kecilku, kini kewalahan menerima pesanan dari kantor-kantor lain. Aku tahu, aku tidak bisa bertahan selamanya di dapur sempit itu, terutama dengan perutku yang semakin membesar. Tepat 2 minggu setelah pesanan pertama itu, Pak Surya memanggilku ke kantornya, bukan untuk membahas tagihan, melainkan untuk memberikan kejutan yang luar biasa. Ia menawariku sebuah kerja sama serius. Pak Surya memiliki ruko 2 lantai di kawasan kuliner yang strategis, bekas restoran yang sudah memiliki dapur berstandar profesional. Ia menawarkan ruko itu untuk kusewa dengan sistem bagi hasil, lengkap dengan investasi modal awal yang cukup besar. Rio selalu menertawakan impianku membuka toko kue, menganggapnya proyek sia-sia. Tapi kini, seorang konglomerat ternama justru memberiku sayap untuk terbang. Aku tidak bisa menahan haru. Tentu saja aku menerima tawaran itu tanpa ragu sedikit pun. Pak Surya menatapku dengan tulus. Aku tidak hanya melihat koki hebat, Luna. Aku melihat entrepreneur tangguh yang punya integritas. Kamu pantas mendapatkan ini. Kata-kata itu jauh lebih berharga daripada semua pujian palsu yang pernah kuterima dari Rio. Dalam beberapa minggu, ruko itu disulap menjadi Luna es artisan Bakrio Coffee yang cantik. Aku, si janda mandul, yang diusir, kini resmi menjadi pemilik bisnis, dengan julukan baru dari para karyawan dan Pak Surya, Bu Bos, atau Ibu Bos. Meski lelah dan harus selalu mengenakan outerwear longgar untuk menutupi kehamilanku, kini memasuki usia 5 bulan, aku merasa hidup. Aroma kopi yang baru diroasting dan bunyi adonan mixer besar di dapur baruku adalah musik yang jauh lebih indah daripada keheningan apartemen Rio dulu. Aku bekerja keras, merekrut 1 asisten koki dan seorang pelayan, memastikan kualitas setiap produkku tetap otentik seperti yang disukai Pak Surya. Aku tidak mau mengecewakan kepercayaannya. Aku sedang membangun fondasi yang kokoh untuk anakku. Sementara aku meniti tangga kesuksesan dengan keringatku sendiri, di rumah mewah Rio dan Alexa, drama finansial mulai memanas. Aku mendengar bisik-bisik dari grup chat lama dengan beberapa kenalan. Gaya hidup Alexa yang tidak terkendali telah mencekik arus kas Rio. Bisnis konsultan Rio, yang seharusnya fokus pada proyek besar, kini sibuk mencari pinjaman jangka pendek untuk menutupi tagihan kartu kredit Alexa yang meledak. Nyonya Kusuma, yang terlalu terbutakan oleh obsesi cucu laki-laki dari Alexa, menolak melihat kenyataan. Setiap kali Rio mengeluh tentang kurangnya uang kas, Nyonya Kusuma akan langsung pasang badan membela menantu palsunya itu. Rio, jaga ucapanmu. Alexa sedang sensitif. Kalau ia stres dan kandungan cucu ibu kenapa-kenapa,
Siapa yang mau tanggung jawab? Uang bisa dicari. Jangan sampai kamu menyesal karena pelit pada anakmu sendiri. Seru Nyonya Kusuma, selalu menggunakan kata kunci, cucu laki-laki, sebagai senjata ampuh. Rio, yang selalu didominasi ibunya, hanya bisa menelan ludah. Ia tidak berani membantah. Sebagian besar uang yang seharusnya diputar untuk modal kerja dan membayar supplier kini dialirkan untuk membayar stroller impor seharga motor, tas kulit bermerek yang hanya dipakai sekali, dan biaya spa harian Alexa. Aku harus menahan tawa saat mendengar kabar bahwa Rio sampai harus menjual jam tangan mewahnya untuk melunasi tagihan make-up Alexa yang mencapai puluhan juta. Sungguh ironis. Dulu ia menuduhku mandul dan boros, padahal aku sangat hemat. Sekarang ia terjebak dengan parasit yang menghisap hartanya hingga kering. Kondisi ini membuat Rio menjadi sangat temperamental. Ia pulang ke rumah bukan untuk beristirahat, melainkan untuk menghadapi tumpukan nota dan teriakan histeris Alexa. Hubungan mereka, yang dibangun di atas dasar nafsu dan harta, mulai retak. Alexa sendiri mulai cemas. Perut silikonnya memang bisa ia atur. Tapi sampai kapan ia bisa menghindari pemeriksaan dokter yang serius? Ia selalu punya 1000 alasan ketika Rio mengajaknya periksa kehamilan. Mulai dari dokter langganan cuti hingga alasan astrologi yang konyol. Aku merasa ada jeda lucu yang nyata antara duniaku dan dunia mereka. Di dapurku, semua serba nyata. Aroma ragi, tepung yang beterbangan, dan test kitchen yang panas. Sedangkan di rumah Rio, semuanya serba palsu, baby boom palsu, senyum palsu, dan kebahagiaan yang dibangun dari hutang. Mereka sedang menuruni tangga menuju kehancuran, sementara aku sedang menaiki eskalator menuju puncak, berkat masakan rumahan yang otentik. Dengan perut yang kian membesar, aku tahu bahwa titik puncaknya akan segera tiba. Rio pasti akan segera menyadari kesalahannya. Tapi penyesalan itu tidak akan mengubah apapun. Kini, aku fokus pada tujuanku, mengurus Lunaes Artisan Bakrio Coffee dan menyiapkan kedatangan anakku yang akan lahir di lingkungan yang jauh lebih sehat dan penuh martabat. Kebangkitan Luna si Bubos ini, bukan hanya untukku, melainkan untuk membuktikan pada Rio dan Nyonya Kusuma bahwa mereka telah membuang wanita yang jauh lebih berharga daripada yang mereka pungut. Setelah 3 bulan, hubunganku dengan Pak Surya berkembang menjadi sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia bukan hanya seorang investor dan mentor bisnis, tetapi juga seorang pelindung yang sangat perhatian. Ia sering mampir ke toko, bukan untuk menanyakan laporan keuangan, melainkan untuk memastikan aku tidak terlalu lelah mengangkat beban berat. Ia tahu aku hamil, meskipun aku belum pernah secara lisan mengakui siapa ayah bayi ini. Dan ia tidak pernah menanyakan masa laluku yang pahit. Ia hanya menerima aku dan janin ini seutuhnya. Dulu, Rio selalu melihatku sebagai tanggung jawab atau hiasan yang harus diatur. Tapi Pak Surya, ia melihatku sebagai mitra yang setara, sebagai wanita yang tangguh. Perhatiannya bukan berupa perhiasan atau uang, melainkan segelas susu ibu hamil hangat yang selalu ia letakkan di meja kantorku, atau nasihat bisnis yang bijak. Perlakuan tulus itu menyembuhkan luka-luka emosional yang ditinggalkan oleh Rio dan Nyonya Kusuma. Aku mulai percaya lagi bahwa ada pria yang bisa mencintai tanpa syarat dan tanpa tuntutan status. Satu malam, setelah toko tutup dan semua karyawan sudah pulang, Pak Surya datang membawa sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Ruangan itu hening. Hanya ada suara rintik hujan di jendela. Aku tahu apa yang akan terjadi, dan jantungku berdebar tidak karuan. Aku, seorang janda yang sedang hamil besar anak orang lain, di hadapan seorang konglomerat terpandang yang bisa mendapatkan wanita manapun di kota ini. Ini adalah skenario yang sangat absurd, tetapi terasa begitu nyata dan mengharukan. Pak Surya tidak merangkai kata-kata manis seperti penyair. Ia bicara dengan kejujuran seorang pebisnis yang transparan. Ia bilang, ia melihat kegigihan di mataku yang tak dimiliki wanita lain. Ia melihat bagaimana aku berjuang sendirian demi secuil martabat. Aku tahu masa lalumu menyakitkan, Luna. Tapi izinkan aku menghapus trauma itu.
katanya. Suaranya rendah namun penuh janji. Dan yang paling penting, izinkan aku menjadi ayah untuk anak yang sedang kamu kandung itu. Air mataku menetes deras. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis kelegaan yang memecah bendungan emosi yang selama ini kupendam. Aku tidak pernah membayangkan ada pria yang bersedia menerima paket lengkap sepertiku. Aku bertanya padanya, bagaimana dengan keluarganya? Apa kata dunia jika ia menikahi seorang janda hamil? Pak Surya hanya menggeleng tegas. Bagiku, kamu sempurna. Anak itu anugerah Tuhan. Siapapun ayah biologisnya, itu tidak penting. Yang penting adalah siapa yang akan membesarkannya dengan cinta. Aku ingin menjadi orang itu. Luna, maukah kamu menikah denganku? Tentu saja aku mau. Aku mengangguk di tengah isak tangisku. Aku tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang perlindungan. Pak Surya memberiku payung yang sangat kokoh untuk melindungi janin ini dari badai drama keluarga Kusuma di masa depan. Seminggu kemudian, kami menikah. Pernikahan itu sangat sederhana, digelar di ruang tamu rumah pribadinya yang asri, jauh dari sorotan media sosial dan pesta boros ala Rio. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang dimodifikasi khusus untuk ibu hamil 8 bulan. Hanya ada penghulu, beberapa saksi dari pihak Pak Surya, dan asisten pribadinya yang hadir. Ketika Pak Surya mengucapkan ijab kabul dengan lantang, aku merasa beban berat yang selama ini kupanggul sendirian terlepas. Aku bukan lagi janda terbuang. Aku kini adalah Nyonya Surya, istri dari pria yang mencintaiku dengan tulus dan berjanji melindungi kami berdua. Sementara aku memulai babak hidup baruku yang penuh berkah, Rio justru sedang berada di titik terendah karir dan mentalnya. Bisnisnya tersendat, para supplier mulai menagih hutang dengan kasar, dan Alexa semakin menjadi-jadi menuntut uang tunai untuk kebutuhan mendesak jelang persalinan palsunya. Rio merasa lelah, stres, dan marah pada dirinya sendiri. Dulu, keuangannya selalu stabil berkat kegigihanku mengatur pengeluaran rumah tangga. Kini, ia hidup dengan lintah darat cantik yang tidak memberinya ketenangan sedikit pun. Suatu sore, Rio sedang terjebak macet di dekat kawasan elit, dalam perjalanan mencari pinjaman dari rekan lamanya. Jendela mobilnya yang mulai kusam dan berdebu membuat pandangannya kabur. Tiba-tiba, ia melihat sebuah mobil Alphard putih berhenti di lobi sebuah gedung perkantoran mewah. Rio mengernyit, berusaha melihat siapa yang keluar. Di sanalah ia melihatnya. Keluar dari mobil mewah itu adalah seorang wanita yang begitu familiar namun auranya sangat asing. Luna. Luna mengenakan tunik sutra panjang berwarna pastel. Wajahnya dipoles tipis, memancarkan aura keanggunan seorang ibu yang bahagia. Ia tertawa renyah saat Pak Surya, pria yang sangat disegani di dunia bisnis, membisikkan sesuatu di telinganya. Dan yang paling menghantam Rio hingga dadanya sesak, adalah perut Luna yang membuncit, sangat nyata dan besar. Tidak mungkin, gumam Rio, mencengkeram setir mobilnya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia mencoba menyangkal penglihatannya. Luna, mantan istrinya yang ia tuduh mandul dan buang ke jalanan, kini bersanding dengan Pak Surya, orang yang ia anggap berada di level yang tidak mungkin ia capai. Luna tampak seperti istri pejabat tinggi, dikelilingi aura kemewahan yang tenang, bukan kemewahan hasil utang seperti Alexa. Penyesalan itu mulai tumbuh kecil, namun menyengat di dada Rio, siap meledak ketika kebenaran akhirnya terungkap. Rio memacu mobilnya menjauh dari pemandangan menyakitkan itu. Namun bayangan Luna yang anggun dan perutnya yang besar terus menghantuinya. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia membuang wanita yang tulus demi obsesi palsu yang kini menggerogoti hidupnya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia rindukan itu kini sudah berada di pelukan pria lain, yang tahu cara memuliakannya layaknya seorang ratu. Nasib sedang menyusun babak terakhir. Dan itu akan menjadi babak yang menyakitkan bagi Rio. Sejak melihat bayangan Luna di balik kaca mobil yang kusam, hidup Rio berubah menjadi neraka yang sesungguhnya.
Bayangan Luna yang anggun dan perutnya yang nyata terus menghantuinya. Menusuk kesadaran bahwa ia telah menukar ketulusan dengan kepalsuan yang sangat mahal. Kantornya, yang dulu menjadi simbol kejayaannya, kini terasa seperti penjara. Telepon di mejanya berdering tanpa henti, bukan dari klien baru, melainkan dari para supplier dan bank yang menagih utang yang jatuh tempo. Rio mencoba bekerja, tetapi pikirannya kacau balau. Tumpukan tagihan dari Alexa dan tuntutan modal kerja yang tidak terpenuhi membuatnya insomnia. Ia merindukan stabilitas yang dulu ia miliki bersamaku. Dulu, ia pulang disambut masakan rumahan sederhana yang lezat dan suasana tenang. Kini, ia disambut lengkingan Nyonya Kusuma dan Alexa yang selalu menuntut, selalu meminta. Tidak ada lagi kehangatan, hanya ada tagihan, drama, dan tekanan. Suatu malam, Rio memutuskan untuk mengkonfrontasi Alexa. Ia menemukan Alexa sedang mencoba gaun baru, gaun yang jelas-jelas tidak muat lagi untuk perut silikonnya, sambil mengunyah makanan impor mahal. Rio melempar lembaran tagihan kartu kredit yang nominalnya membuat matanya membelalak. Uang puluhan juta rupiah habis hanya dalam semalam untuk tas dan kosmetik. Alexa, kamu gila. Bisnisku sekarat. Kenapa kamu tidak bisa mengerti kondisiku sedikit pun? Teriak Rio, suaranya frustrasi. Alexa hanya memutar matanya, lalu langsung memasang wajah sedih yang sudah sangat dikuasainya. Ia mengelus perut palsunya dengan dramatis. Mas Rio, kok kamu hitung-hitungan sama aku dan anakmu ini? Aku belanja untuk menjaga penampilan demi harga dirimu. Lagi pula, aku sedang hamil besar. Bawaannya stres kalau tidak belanja. Kalau aku stres, janinnya kenapa-kenapa. Mas mau tanggung jawab? Ini cucu laki-lakimu, Rio. Tentu saja, senjata pamungkas itu berhasil. Rio langsung bungkam. Amarahnya lenyap digantikan rasa takut kehilangan pewaris yang selama ini menjadi obsesi Nyonya Kusuma. Nyonya Kusuma muncul dari kamarnya dengan wajah garang, membela Alexa seolah menantunya adalah harta karun tak ternilai harganya. Rio, jangan bentak-bentak istrimu. Uang bisa dicari, tapi cucu laki-laki itu tidak ternilai harganya. Jangan sampai kamu menyesal karena pelit. Nyonya Kusuma langsung mengeluarkan ancaman. Rio terdiam. Ia kalah telak. Ia hanya bisa mengambil dompetnya dengan kasar dan melemparkan beberapa kartu debit ke meja, lalu membanting pintu kamar mandi. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas yang penuh hutang dan kepalsuan. Di kamar mandi yang dingin, Rio memejamkan mata, dan bayangan Luna kembali muncul. Ia ingat bagaimana aku dulu menghitung uang receh belanja agar ia bisa membeli jas bagus untuk rapat. Aku tidak pernah menuntut tas mewah atau perhiasan. Aku hanya ingin cintanya yang tulus, yang kini ia tukar dengan kepalsuan. Rio tahu, ia telah membuang seorang partner yang berharga demi sebuah boneka cantik yang kini menggerogoti jiwanya perlahan. Penyesalan itu mulai berbau busuk, menempel di setiap inci hidupnya. Sementara Rio sedang tenggelam dalam penyesalan, di rumahku yang hangat dan tenang, aku sedang menyiapkan baby box kecil. Kandunganku sudah masuk usia 9 bulan, dan aku merasa sangat tenang. Pak Surya sangat protektif. Ia bahkan sudah menyiapkan segala perlengkapan bayi dan memastikan aku tidak perlu bekerja keras lagi di toko. Ia melarangku mengangkat benda berat dan membatasi jam kerjaku. Perhatian dan cinta yang kuterima darinya adalah energi positif yang membuat janinku tumbuh sehat dan bahagia. Takdir selalu bekerja dengan cara yang misterius. Dan di ujung bulan ke-9, sandiwara Alexa pun mencapai klimaksnya. Pagi itu, saat Rio sedang mencoba mencari solusi untuk menanggulangi ancaman supplier yang akan menyita asetnya, suara jeritan histeris Alexa memecah keheningan rumah. Arg! Sakit! Perutku sakit! Mas! Bu! Sepertinya bayinya mau keluar. Alexa berteriak dengan akting yang sangat meyakinkan. Wajahnya pucat. Kali ini memang pucat beneran karena panik sandiwaranya akan terbongkar. Nyonya Kusuma panik luar biasa. Ia langsung berlari sambil memapah Alexa.
Rio, jangan bengong. Cepat bawa cucu ibu ke rumah sakit. Ayo cepat, teriak Nyonya Kusuma histeris. Rio yang kelelahan dan stres, mencoba berpikir logis. Kita ke RSUD saja ya, Bu? Yang dekat sini, BPJS-ku masih aktif di sana. Mendengar kata RSUD dan BPJS, Alexa langsung melotot. Skenario rumah sakit pemerintah yang penuh sesak adalah mimpi buruk yang akan mengungkap kebohongannya. Apa Mas gila? Aku mau melahirkan pewarismu di RSUD yang penuh sesak. Tidak, aku mau ke Medika Utama Hospital. Aku mau pelayanan VVIP. Seru Alexa dengan nada melengking. Medika Utama Hospital adalah rumah sakit paling elit dan mahal di kota itu. Tempat yang biayanya di luar batas kemampuan Rio saat ini. Nyonya Kusuma langsung membela. Turuti saja istrimu. Rio, soal uang. Nanti ibu gadaikan sertifikat tanah warisan bapak kalau perlu. Yang penting cucu ibu lahir di tempat yang layak. Rio menggeram frustrasi. Tapi lagi-lagi ia kalah. Kata, cucu laki-laki adalah racun yang mematikan logika. Dengan hati dongkol dan dompet yang menjerit, ia memacu mobil tuanya menuju Medika Utama Hospital, rumah sakit yang seharusnya ia hindari karena biayanya yang selangit. Ia tidak sadar bahwa keputusannya ini, yang didorong oleh kepalsuan dan obsesi ibunya, justru akan mengantarkannya pada sebuah pertemuan yang akan meruntuhkan seluruh sisa harga dirinya. Sementara mobil Rio melaju membelah kemacetan. Di rumahku yang asri, air ketubanku pecah. Kontraksi datang. Tapi aku tidak panik. Pak Surya, yang sedang membaca koran di teras, langsung meletakkan cangkirnya. Ia tidak berteriak atau histeris. Ia hanya menatapku, tersenyum lembut. Lalu dengan cekatan menuntunku ke dalam mobil Alphard yang sudah disiapkan. Tarik napas. Sayang, aku di sini, bisik Pak Surya, menggenggam tanganku erat. Ia sudah menghubungi pihak rumah sakit. Siapkan tim dokter obgyn terbaik dan presidential suite. Istri saya sedang dalam perjalanan. Dua rombongan, didorong oleh takdir yang sama, kini menuju ke titik koordinat yang sama, Medika Utama Hospital, tempat di mana sandiwara akan berakhir dan kebenaran akan terungkap. Rio tidak tahu. Ia sedang berpacu menuju kehancurannya sendiri. Mobil Rio tiba di lobi Medika Utama Hospital dengan suara rem mendecit. Diikuti teriakan histeris Alexa yang semakin dibuat-buat. Rio, yang wajahnya sudah kusut masai dan penuh keringat, memarkir mobil tuanya sembarangan, membuat satpam yang bertugas menegurnya. Ia menarik paksa Alexa keluar dari mobil, sementara Nyonya Kusuma sudah sibuk berteriak memanggil dokter spesialis. Menuntut pelayanan kelas 1 untuk pewaris keluarga Kusuma. Kericuhan mereka langsung menarik perhatian seluruh pengunjung lobi. Tepat saat Alexa didorong masuk ke lorong IGD dengan kursi roda, sebuah mobil Alphard putih berhenti anggun di lobi utama yang berbeda pintu. Kedatangan mobil itu sunyi, namun penuh wibawa. Turunlah Pak Surya, diikuti beberapa perawat dan dokter yang sudah siaga menyambut. Kontras sekali dengan rombongan Rio, kedatangan kami tenang, namun penuh urgensi medis yang nyata. Aku diturunkan dengan hati-hati. Wajahku menahan sakit akibat kontraksi yang semakin intens, tapi hatiku diliputi ketenangan karena ada Pak Surya di sisiku. Takdir seolah sedang bermain lelucon kejam, mengarahkan dua rombongan yang berbeda kelas dan kepalsuan ini ke titik temu yang sama, lift utama. Rombongan Rio yang berisik dan panik karena takut kebohongannya terbongkar, dan rombonganku yang tenang namun fokus pada persalinan nyata. Pintu logam lift terbuka, dan kami berhadapan dalam kotak besi yang sempit itu. Seketika, suasana hening mencekam. Rio berdiri mematung di pojok lift. Matanya nyaris keluar dari kelopaknya saat menatap sosok yang duduk di kursi roda di hadapannya. Itu aku, mantan istrinya, yang ia usir di tengah badai beberapa bulan lalu. Aku kini mengenakan gamis hamil berbahan sutra yang terlihat mahal. Wajahku, meskipun pucat menahan sakit, memancarkan aura keanggunan seorang bubos yang sukses.
Dan yang paling menghantam Rio adalah perutku yang sangat besar, sangat nyata, dan jelas-jelas sebentar lagi akan melahirkan. Luna. Suara Rio tercekat di tenggorokan, seperti bisikan orang yang sedang melihat hantu. Nyonya Kusuma, yang tadinya sibuk mengipasi Alexa, langsung menoleh. Matanya membelalak lebar. Ia menunjuk perutku dengan jari gemetar penuh rasa jijik. Astaga, si mandul ini ada di sini? Dan perut itu kamu hamil? Serunya tidak percaya. Alexa, yang sedang mati-matian menjaga posisi bantalan perutnya agar tidak miring, ikut menatapku sinis. Cih, paling anak haram, cibir Alexa, melupakan akting sakitnya sejenak. Baru cerai langsung hamil besar begitu. Dasar wanita murahan. Pasti hamil duluan dengan pria lain makanya dicerai Mas Rio. Darah Rio mendidih mendengar hasutan Alexa. Ego laki-lakinya yang rapuh seketika terusik. Ia tidak mempedulikan Pak Surya yang berdiri gagah di sampingku. Ia melangkah maju mendekati kursi rodaku. Jawab, Luna, kau hamil anak siapa? Pasti hasil menjajakan diri, ya? Kau jual harga dirimu demi bisa masuk rumah sakit mewah ini, kan? Bentak Rio dengan suara kasar, menusuk hatiku. Aku hanya bisa memejamkan mata, meremas tangan Pak Surya sekuat tenaga saat kontraksi hebat kembali menghantam rahimku. Aku tidak sudi menjawab fitnah keji itu. Seluruh tenagaku kusimpan untuk perjuangan melahirkan, bukan untuk meladeni manusia-manusia tanpa hati nurani ini. Pak Surya yang sedari tadi diam, perlahan menoleh. Tatapannya dingin dan tajam menusuk langsung ke mata Rio. Ia tidak berteriak, ia tidak memaki, tetapi aura kekuasaan yang menguar dari tubuhnya membuat Rio menciut. Jaga mulut Anda, Tuan. Satu kata lagi Anda menghina istri saya pastikan Anda keluar dari gedung ini tanpa nama baik yang tersisa. Ujar Pak Surya dengan suara rendah, berat, dan penuh penekanan. Istri. Rio tertawa mengejek. Tawa yang terdengar sumbang. Jangan bodoh, Pak. Anda ditipu. Wanita ini bekas saya. Dia mandul. 3 tahun menikah dengan saya dia tidak bisa hamil. Kalau sekarang dia hamil, itu pasti anak antah berantah. Tepat saat Rio melontarkan kalimat terakhirnya, lift berdenting. Pintu logam terbuka di lantai 5. Lantai khusus VVIP Emerald. Pemandangan di luar lift seketika membungkam mulut Rio dan Nyonya Kusuma. Di koridor berlantaikan marmer mengkilap itu, Direktur rumah sakit beserta tim dokter spesialis sudah berbaris rapi, menunggu. Selamat datang, Ibu Luna. Sapa sang direktur rumah sakit dengan sangat hormat, bahkan sedikit membungkuk. Ruang persalinan VVIP sudah kami siapkan dengan peralatan terlengkap. Mari kami bantu. Para perawat senior dengan seragam rapi segera mengambil alih kursi rodaku, memperlakukanku bak seorang ratu yang sangat penting. Pak Surya menatap Rio sekilas. Tatapan itu adalah campuran antara rasa kasihan dan jijik. Ia berjalan mengikutiku tanpa menoleh lagi. Punggung tegap Pak Surya dan keanggunanku perlahan menjauh. Masuk ke balik pintu kaca buram yang bertuliskan steril area VVIP. Sementara itu, perawat IGD yang mendorong kursi roda Alexa tampak bingung dan canggung. Ia melihat kartu status pasien di tangannya, lalu menatap Rio. Maaf, Pak Rio. Sepertinya kita salah lantai. Pasien atas nama Ibu Alexa terdaftar dengan jaminan asuransi kelas 3. Ruang bersalin kelas 3 ada di lantai 2. Ini lantai khusus eksekutif non-asuransi. Rio terpaku di tempatnya. Kakinya lemas. Kata-kata perawat itu bagaikan tamparan keras yang datang bertubi-tubi. Aku disambut direktur di lantai VVIP, sementara ia dan pewarisnya diarahkan ke bangsal biasa karena limit keuangannya sudah habis. Apa? Kelas 3? Teriak Alexa histeris. Paniknya kini 100% asli. Ia takut sendirian menghadapi pemeriksaan dokter. Rio menatap nanar ke arah pintu di mana aku menghilang. Rasa cemburu, penyesalan, dan kebingungan mulai bercampur aduk menjadi racun di dadanya.
Bagaimana mungkin aku, yang dulu menghitung uang belanja recehan, kini disambut bak konglomerat? Siapa Pak Surya itu sebenarnya? Rio tidak tahu. Langkahnya menuju lorong VVIP itu justru akan mengantarkannya pada kehancuran mental yang sesungguhnya. Ia memutuskan untuk menyelinap masuk. Ia harus tahu kebenarannya. Rio berhasil menyelinap masuk ke lorong VVIP dengan jantung berdebar kencang. Perpaduan antara kemarahan, cemburu, dan rasa penasaran yang menghancurkan dirinya. Lantai yang ia pijak terasa terlalu mengkilap, dindingnya terlalu sepi, dan setiap detail di sekitarnya terasa mencekik. Ia mencari nomor kamar yang tadi dimasuki rombonganku. Di ujung lorong, pintu kamar nomor 1, yang bertuliskan Presidential Suite, terlihat sedikit terbuka. Rio, tanpa membuang waktu, menerobos masuk. Pemandangan di dalam kamar itu seketika membuat nyali Rio menciut. Namun ego dan amarahnya memaksa kakinya untuk tetap melangkah. Kamar itu lebih mirip suite hotel bintang 5 daripada ruang bersalin. Sofa kulit empuk, televisi layar lebar, dan buket bunga segar menghiasi ruangan. Di tengah ruangan, di atas ranjang persalinan yang canggih, aku sedang berbaring miring, wajahku basah oleh keringat dan air mata, menahan sakit kontraksi yang kian memuncak. Pak Surya berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat, membisikkan kata-kata penyemangat dengan nada yang begitu lembut. Sebuah kontra sempurna dengan sosoknya yang gagah dan berwibawa. Hebat sekali sandiwaramu, Luna. Suara Rio memecah keintiman di ruangan itu. Nadanya keras, penuh keputusasaan. Aku yang sedang meringis kesakitan membuka mata, terkejut melihat mantan suamiku ada di sana. Aku hanya bisa memohon dengan lirih. Mas Rio, pergi. Rio tidak peduli. Ia melangkah mendekat. Matanya menatap tajam ke perut besarku. Aku tidak akan pergi sebelum kamu jujur. Lihat dirimu, Luna. Dulu kamu mengemis uang belanja padaku. Sekarang berlagak seperti nyonya besar di kamar mewah ini. Berapa kamu bayar pria ini untuk berpura-pura jadi suamimu? Atau dia ini, gadun, barumu? Rio menunjuk wajah Pak Surya dengan telunjuknya yang gemetar. Ia lalu kembali menudingku. Hei, Pak, asal Bapak tahu, wanita ini mandul. 3 tahun saya nikahi tidak hamil-hamil. Kalau sekarang dia hamil, itu pasti bukan anak saya. Jangan-jangan Bapak ditipu juga sama dia. Aku hanya bisa memejamkan mata, membiarkan fitnah itu menyerang. Aku meremas tangan Pak Surya lebih kuat, meminta perlindungan tanpa suara. Tenagaku habis untuk melawan rasa sakit yang hebat. Aku tidak punya sisa tenaga untuk membalas. Aku hanya fokus pada satu hal, anakku. Pak Surya melepaskan genggaman tangannya padaku perlahan, lalu berbalik badan sepenuhnya menghadap Rio. Tanpa peringatan, tangan kekar Pak Surya menangkap telunjuk Rio yang masih teracung, lalu memelintirnya sedikit, cukup untuk membuat Rio memekik kesakitan dan berlutut. Singkirkan tangan kotor Anda dari istri dan anak saya. Suara Pak Surya terdengar rendah, namun mengerikan, seperti geraman singa yang terusik. Anda bertanya siapa saya? Anda bertanya siapa Luna? Tepat pada saat Rio meringis kesakitan di lantai, pintu kamar terbuka lebar. Direktur rumah sakit masuk, diikuti oleh 4 petugas keamanan berbadan tegap. Wajah sang direktur pucat pasi melihat keributan di kamar pasien utamanya. Maafkan kami, Pak Surya. Keamanan lengah sebentar. Seru direktur itu panik, lalu menatap Rio dengan marah. Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Anda menerobos masuk ke kamar pemilik saham utama rumah sakit ini. Rio yang sedang meringis kesakitan seketika membeku. Rasa sakit di jarinya seolah lenyap, digantikan oleh rasa syok yang menghantam otaknya. Apa? Pemilik saham. Direktur itu mengangguk tegas, merapikan jasnya. Benar. Bapak Surya Santoso adalah pemilik Surya Group yang juga memegang saham mayoritas rumah sakit ini. Dan Ibu Luna, direktur menunjukku dengan hormat. Beliau adalah istri sah Pak Surya,
sekaligus komisaris utama dari Luna S. Artisan Bakery Okafi, perusahaan catering yang baru saja memenangkan tender untuk menyuplai seluruh makanan pasien VVIP di jaringan rumah sakit kami karena kualitasnya yang premium. Dunia Rio runtuh seketika. Lututnya lemas. Ia tidak lagi berlutut karena dipelintir Pak Surya, melainkan karena kenyataan yang baru saja menamparnya bolak-balik. Aku, mantan istrinya yang ia hina miskin dan bodoh, kini menjadi istri konglomerat dan pebisnis sukses yang dihormati. Aku bahkan memiliki posisi strategis di rumah sakit ini, sementara ia hanya bisa mengantar gundiknya ke bangsal kelas 3 karena keuangannya hancur. Rio menatapku dengan pandangan kosong. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya fokus pada napasku, pada bayiku, dan pada Pak Surya, suamiku yang sebenarnya. Tidak mungkin. Desis Rio, suaranya parau. Luna itu cuma tukang masak. Bawa dia keluar. Perintah Pak Surya dingin pada petugas keamanan. Dan pastikan dia tidak menginjakan kaki di lantai ini lagi. Kalau perlu lapor polisi atas tuduhan menerobos privasi. Dua petugas keamanan langsung menyeret Rio yang masih linglung. Rio meronta, berusaha mempertahankan sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Tunggu, lepaskan saya. Saya juga punya hak di sini. Istri saya, Alexa, sedang melahirkan di bawah. Dia melahirkan pewaris saya, anak laki-laki saya. Teriak Rio histeris saat diseret keluar pintu. Ia masih berpegangan pada harapan palsu itu. Harapan satu-satunya untuk menyelamatkan mukanya. Tapi, karma bekerja dengan cara yang misterius dan sangat cepat. Baru saja Rio diseret sampai ke depan lift. Seorang perawat dari lantai bawah berlari keluar dari lift dengan wajah pucat dan napas tersengal-sengal. Ia melihat Rio yang sedang dipegangi satpam. Pak Rio! Pak Rio! Panggil perawat itu panik. Rio berhenti meronta. Ada apa? Anak saya sudah lahir. Laki-laki, kan? Ganteng, kan? Tanyanya penuh harap. Perawat itu menggeleng dengan wajah ketakutan. Pak, dokter di IGD marah besar. Saat kami mau melakukan pemeriksaan dalam, Ibu Alexa menolak dan mengamuk. Kami terpaksa memaksa, dan ternyata tidak ada bayi. Pak, perut Ibu Alexa itu isinya bantal silikon dan tumpukan kain. Ibu Alexa tidak hamil. Pak, dia pura-pura hamil. Lorong rumah sakit yang sibuk itu mendadak senyap bagi Rio. Ucapan perawat itu berdengung berulang-ulang di kepalanya. Tidak ada bayi, bantal silikon, pura-pura bohong. Rio ambruk ke lantai. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Di saat yang sama, dari dalam kamar mewah itu, suara tangisan bayi yang lantang memecah keheningan. Tangisan itu bagaikan nyanyian kemenangan bagiku. Rio baru saja menyadari bahwa ia telah membuang seluruh hidupnya, hartanya, dan keluarganya, demi sebuah perut karet berisi angin. Kehancuran Rio kini telah paripurna. Ia kehilangan segalanya dalam waktu 10 menit yang mematikan. Suara tangisan bayi yang lantang memecah keheningan di ruang Presidential Suite. Sebuah nyanyian kemenangan bagiku setelah berjuang mempertaruhkan nyawa. Semua rasa sakit pasca melahirkan seolah sirna, digantikan oleh gelombang kebahagiaan dan syukur yang tak terhingga. Aku melihat putraku, bayi laki-laki yang sehat dan tampan, berkulit bersih, yang baru saja dilahirkan. Keberadaannya adalah bukti nyata dari kebenaran dan ketulusan. Sebuah kontras sempurna dengan semua kepalsuan yang terjadi di bawah sana. Pak Surya, yang matanya basah oleh air mata haru, menerima bayi mungil itu dari tangan dokter. Tangannya yang biasa kukuh dan tegas saat memimpin perusahaan, kini gemetar lembut saat mendekap tubuh kecil yang masih merah itu. Itu adalah pemandangan paling indah dan paling tulus yang pernah kulihat seumur hidupku. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi tuntutan. Hanya ada cinta murni dan rasa terima kasih yang mendalam. Dengan suara yang bergetar menahan emosi, Pak Surya mendekatkan wajahnya ke telinga kanan sang bayi dan mengumandangkan adzan dengan sangat merdu. Tangisan anak kami mereda seketika, seolah mengenal suara ayah barunya yang penuh kasih sayang.
Aku menatap pemandangan itu dengan hati yang meluap. Aku telah memenangkan pertarungan hidup ini. Bukan dengan membalas dendam, melainkan dengan menciptakan kebahagiaan baru. Terima kasih, sayang, bisik Pak Surya, lantas mencium keningku lama sekali. Dia sempurna. Terima kasih sudah menghadirkan kebahagiaan ini. Berbanding terbalik dengan suasana surga di lantai 5. Neraka dunia sedang terjadi di ruang administrasi lantai bawah. Rio mengamuk seperti orang gila. Ia menjerit histeris, membanting bantal silikon yang tadi dikeluarkan paksa oleh perawat dari balik baju Alexa ke lantai keramik rumah sakit. Dasar wanita ular. Kamu tipu aku. Kamu tipu ibuku. Teriak Rio di depan wajah Alexa yang kini terpojok ketakutan. Riasan wajahnya luntur berantakan. Habisnya Mas pelit. Alexa membalas tanpa malu. Sifat aslinya yang matre akhirnya keluar tanpa topeng. Kalau aku tidak pura-pura hamil, Mas tidak akan mau belikan aku tas, sepatu, dan perhiasan itu, kan? Mas itu bodoh. Gampang banget dibohongi cuma karena obsesi punya anak laki-laki. Keributan itu semakin menjadi. Nyonya Kusuma, yang baru sadar dari pingsannya, langsung menjambak rambut Alexa brutal. Kembalikan uangku. Kembalikan emas-emasku yang kugadaikan buat kamar bayi palsumu itu. Keributan memalukan itu membuat petugas keamanan terpaksa menyeret mereka bertiga keluar dari lobi rumah sakit, karena mengganggu kenyamanan pasien lain. Di pelataran parkir yang panas menyengat, Rio jatuh terduduk di aspal. Tatapannya kosong. Ia baru saja kehilangan istri yang tulus dan setia, aku. Ia kehilangan calon anak kandungnya yang ternyata laki-laki, anakku yang baru lahir, dan kini ia sadar hartanya habis dikuras oleh penipu bernama Alexa. Rasa penyesalan yang teramat sangat menusuk dadanya hingga sesak. Lebih sakit daripada serangan jantung. Bayangan wajahku yang anggun dan perut besarku tadi menghantuinya. Itu darah dagingnya. Itu anaknya. Dengan sisa tenaga dan kewarasan yang ada, Rio mencoba berlari kembali ke arah lobi. Ia ingin bersujud di kakiku. Ia ingin melihat wajah anaknya, walau hanya sedetik. Minggir. Saya mau ketemu istri saya. Saya mau lihat anak saya. Racau Rio saat dihadang di pintu masuk. Langkahnya terhenti ketika di hadapannya berdiri tembok manusia. Pak Hendra, pengacara pribadi Pak Surya. Pak Hendra menatap Rio dengan aku telah memenangkan pertarungan hidup ini, bukan dengan amarah, melainkan dengan menjadi bahagia, sukses, dan dicintai dengan layak. Aku telah kembali bukan sebagai janda yang terbuang, melainkan sebagai Nyonya Surya, ratu di istana kebahagiaan kami sendiri. Bulan-bulan berlalu setelah suara tangisan putraku memecah keheningan di kamar Presidential Suite. Dan hidupku terasa seperti dongeng yang baru saja dimulai. Aku pulih dengan cepat, dikelilingi oleh cinta dan perhatian yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pak Surya tidak hanya menjadi ayah yang siaga, tetapi juga suami yang luar biasa. Setiap pagi, ia akan menggendong putra kami yang diberi nama Satria, mengumandangkan syalawat kecil di telinganya, sebelum menyerahkannya padaku untuk disusui. Aku tidak pernah merasa seutuh ini, sesempurna ini. Apartemen mewah yang kubangun bersama Rio dulu terasa seperti sangkar emas yang dingin. Namun rumah kami sekarang adalah istana yang hangat dan penuh tawa. Satria, putra kami, tumbuh sehat dan aktif. Tatapan matanya yang polos menjadi sumber kebahagiaan yang tidak ada habisnya. Pak Surya selalu memastikan aku mendapatkan istirahat yang cukup. Bahkan memaksaku untuk mengambil cuti panjang dari Lunaes Artisan Bakery Coffee. Bisnis itu bisa menunggu, sayang. Tapi momen bersama Satria di bulan-bulan pertamanya, itu tidak akan kembali. Katanya lembut, sebuah kalimat yang tidak akan pernah keluar dari mulut Rio yang gila kerja dan ambisi. Toko kue masuki fase ekspansi besar-besaran. Berkat jaringan dan modal dari Pak Surya, Lunaes Artisan Bakery Coffee tidak hanya menyuplai catering untuk rumah sakit, tetapi juga membuka cabang baru di pusat perbelanjaan elit. Aku, yang dulu hanya seorang tukang masak rumahan,
kini duduk di ruang rapat sebagai komisaris utama, merancang strategi pemasaran untuk bisnis kuliner yang sangat sukses. Semua yang kulakukan didasari kualitas, kejujuran, dan passion, bukan kepalsuan atau tuntutan gengsi. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri, dan pada dunia, bahwa martabat dan ketulusan selalu menang. Meskipun aku sudah memaafkan Rio, aku tahu karma akan selalu menemukan jalannya, dan kehidupannya adalah neraka yang tidak perlu kubuat sendiri. Kabar burung yang kuterima sangat rinci, dan aku mendengarnya tanpa rasa puas, hanya dengan kesadaran dingin bahwa ia telah mendapatkan apa yang pantas ia terima. Begitu kebohongan Alexa terbongkar, Rio tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga muka di depan relasi bisnisnya. Perusahaan konsultan Rio hancur total, tidak bisa membayar supplier dan gaji karyawan. Dalam beberapa minggu, asetnya disita oleh bank dan kreditur. Apartemen mewah yang dulu menjadi saksi bisu pengusiranku kini disita, dan Rio harus pindah ke kontrakan kumuh di pinggiran kota, persis tempat aku memulai perjuangan dulu. Nyonya Kusuma, yang sertifikat tanah warisannya sudah digadaikan untuk biaya palsu Alexa, tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis dan menyalahkan. Ironisnya, Alexa, si penipu berwajah cantik, meninggalkannya begitu saja setelah Rio bangkrut. Alexa bahkan tersangkut kasus hukum penipuan lain dan harus menjalani proses pengadilan. Nyonya Kusuma, si wanita terhormat yang selalu memuja status, harus menjadi buruh cuci untuk sekadar makan. Mereka benar-benar kehilangan segalanya, termasuk martabat. Aku sering membayangkan Rio di kontrakan sempit itu, mungkin sedang memegang buku catatan keuanganku yang dulu ia cemooh. Buku catatan yang penuh tulisan tanganku, mencatat setiap receh yang masuk dan keluar, sebuah simbol kesetiaan yang ia sia-siakan. Rio sekarang hidup sendirian, dihantui oleh keheningan yang memekakan telinga. Tidak ada lagi teriakan Alexa, tidak ada lagi lengkingan Nyonya Kusuma, hanya ada bisikan penyesalan di setiap sudut ruangan. Ia merindukan masakan rumahan yang otentik, ia merindukan kedamaian, ia merindukan aku, dan putra kandungnya, yang kini berada di tempat yang tak bisa ia sentuh. Penderitaan Rio bukan hanya finansial, tetapi juga mental. Ia tahu, ia telah membuang putranya sendiri demi obsesi palsu yang didorong oleh ibunya. Ia tahu, ia menuduhku mandul, padahal aku sedang mengandung darah dagingnya saat ia mengusirku ke tengah badai. Ia kehilangan haknya sebagai ayah secara hukum, menggunakan kata-katanya sendiri sebagai senjata. Setiap kali ia melihat bayi laki-laki di jalan, hatinya akan hancur, mengingat siluet Satria di pelukan Pak Surya yang ia lihat sekilas di jendela rumah sakit. Itu adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada penjara. Kami hidup dalam dua realitas yang terpisah, dipisahkan oleh tembok besi yang tak kasat mata bernama karma. Di istanaku, setiap hari adalah perayaan. Satria mulai bisa merangkak. Tawa renyahnya mengisi setiap sudut ruangan. Di kamarku, Pak Surya sering mendekapku di malam hari. Terima kasih, Luna. Satria dan kamu adalah pelengkap hidupku. Kamu memberiku keluarga yang utuh, bisiknya. Aku tahu, aku telah menambatkan hatiku pada pria yang tepat. Pria yang melihat nilai sejati diriku. Aku kadang tersenyum simpul ketika mengenang momen di lift rumah sakit itu. Rio, dengan wajah merah karena amarah dan kebangkrutan, melontarkan hinaan terakhirnya, sementara aku hanya bisa diam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling kuat. Aku tidak perlu membalas. Takdir sudah menyiapkan skenario yang jauh lebih dramatis dan adil. Aku adalah Bu Bos yang kini menjadi Nyonya Surya, seorang ibu yang penuh martabat, sementara Rio hanyalah bayangan seorang CEO yang jatuh, dihantui oleh hantu dari kehamilan palsu. Hidupku kini berputar di antara aroma kopi dan aroma baby oil. Kami sudah berlayar jauh dari pelabuhan lama yang penuh pengkhianatan. Aku memenangkan pertarungan ini bukan dengan membalas kejahatan dengan amarah, melainkan dengan menciptakan kebahagiaan dan kesuksesan yang otentik. Pesan moral dari kisahku sangat sederhana.
Jangan pernah membuang berlian yang tulus demi memungut batu yang mengkilap hanya karena silau sesaat oleh nafsu dan gengsi. Kesabaran, kerja keras, dan integritas akan selalu berbuah manis. Dan yang terpenting, cinta sejati akan selalu memberikan perlindungan. Aku, Luna, kini telah kembali, bukan untuk membalas, tetapi untuk hidup bahagia di istanaku sendiri, selamanya.